Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Ustadz Bodong yang selalu menemani anda nih. Gue hari ini gue bakalan ngebahas tentang, jangan lupa subscribe, like, share, bagi-bagi teman gue nih. Oke, gue bakalan cerita tentang Nabi. Konteks kata Nabi berarti nggak usah disebutin. Kalau udah orang menyebut kata Nabi berarti Nabi Muhammad. Konteksnya seperti itu. Kalau udah nyebutin Nabi, gue cerita Nabi berarti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah masuk neraka. Baik-baik ini pernah masuk neraka. Why? Pernah masuk neraka. Kenapa dia? Nabi nolongin umatnya, ngambil umatnya turun ke neraka, nolong satu umatnya, bela-belain turun ke neraka. Nah, diturunlah ke neraka. Seketika neraka padam, jebret. Ibaratnya ada bagian matiin MCD-nya, jebret, turunin. Ibaratnya kalau bahasa orang teknisi begitu, orang maintenance, diambil tinggal hatinya, hancur lebur, tinggal hati diambil sama Nabi. Naik Nabi, hatinya ini dimasukin ke dalam sungai Al-Kautsar kalau nggak salah ya. Nanti coba diperbaiki lagi para ustadz yang beneran, kiai, kalau nggak salah seperti itu, dimasukkan ke dalam sungai Al-Kautsar, terbentuk lagi. Itu Nabi ngebelain satu umatnya. Terus kita yang umatnya nggak mau berterima kasih, nggak mau bersolawat. Aduh, gimana ceritanya yang umatnya? Nabi-nabi terdahulu bersolawat. Dari mulai zaman Nabi Adam bersolawat sampai dini hari. Terus para nabi itu bersolawat. Terus kita nggak mau bersolawat sebagai umatnya yang dipikirin, yang dilindungi. Bahkan Nabi wafat pun yang dipikirin apa, umati lo nggak mau solawat. Bahlul, solawat wajib kan begitu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini sesungguhnya dibilang inna, kata harfu taukid kalau salah ya dalam bahasa Arab. Itu penekanan, sesungguhnya berarti sesungguhnya. Berarti innallaha, sesungguhnya, inna itu sesungguhnya berarti penekanan. Sesungguhnya ini rumah gue, bahasanya gitu. Berarti ini benar-benar rumah gue. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat. Yusollu ini, makna yusollu ini kalau dalam bahasa Arab itu artinya yang sedang atau akan. Berarti yang sedang atau akan sampai saat ini, detik ini, malaikat dan Tuhan itu bersolawat. Biar paham tuh. Sampai saat ini, detik ini, Tuhan dan malaikat itu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tuhan sama malaikat bersolawat, lo nggak mau bersolawat, mati aja sekalian. Mana terima kasih lo Nabi? Lawat kagak, apa kagak, paling kagak lo punya amalan sedikit, kecintaan kepada Nabi sedikit, enggak, kebiasaan Nabi sedikit lo amalin. Nggak usah banyak-banyak lah, kelas-kelas kita mah, enggak, bisa ngamalin itu dia top markotop, enggak. Bahkan satu riwayat lagi, Nabi udah nolongin semua umatnya. Nabi datang sama Tuhan, ya Tuhan ya Rob, gue mau nolongin umat nabi-nabi terdahulu. Kata Tuhan, nggak usah, itu urusan pemimpinnya masing-masing, kata Tuhan begitu. Gila gak itu Nabi kita? Maksudnya dalam arti kata gila ini dahsyat. Dia udah nolongin umatnya,
Dia mau nolongin nabi-nabi terdahulu, umat-umat nabi terdahulu, dia mau tolongin juga. Kan dahsyat itu. Ada zaman sekarang pemimpin begitu. Ada gak? Nah, buat nolongin rakyatnya sendiri aja kagak bisa, nggak becus, apalagi nolongin rakyat orang lain. Itu nabi udah nggak ada deh, udah menatu, udah makhluk pilihan Tuhan, manusia pilihan Tuhan, udah. Jadi wajar kalau orang-orang alim, orang-orang para ulama terdahulu dia gila kepada nabi, kecintaan wajar karena dia tahu ilmunya dia dipakai, tahu, wajar mereka sampai gila-gilaannya begitu kecintaannya kepada nabi. Kita nih yang rakyat jelata, yang bodoh ilmunya, paling kagak lo tahu, enggak, paling kagak lo bagaimana mengaplikasikan cinta lo kepada nabi sekecil apapun, enggak, sekecil apapun. Udah baca selawat kelar, top. Nggak berat, sekecil-kecilnya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, udah gitu aja. Harus sekali dah. Aduh, kalau cerita nanti panjang loh deh, udah nggak ada habisnya. Ya, nolongin umatnya yang satu bijinya yang bermasalah, bagaimana banyak dinolongin lagi, pengen nolongin umat-umat terdahulu, masih pengen nolongin juga. Aduh, ada pemimpin hari gini ada, nggak ada. Mungkin kalau ada besok kiamat. Kita perlu tahu kan bahasanya gitu, tak kenal maka tak sayang. Kalau kenal, lu pelajarin sifat nabi, akhlaknya, apalagi kalau ngomong akhlak. Nabi turun ke bumi, ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak. Tujuan utama itu bukan jadi orang alim, bukan jadi orang cerdas, bukan jadi orang pintar. Akhlak Nabi turun untuk memperbaiki akhlak, itu yang utama. Kapan kalau lo banyak ilmu, akhlak lo bejat, akhlak lo nggak benar, ya enggak, lo nggak punya akhlak, ilmu banyak nggak kurang-kurang, tapi lo nggak punya akhlak, nggak ada artinya. Karena Nabi turun ke bumi itu untuk memperbaiki akhlak. Bahkan Nabi dakwah dengan akhlaknya itu, dakwah dengan akhlaknya, merangkul, tidak memukul, ya enggak kayak zaman sekarang yang usah-usah, yang baru-baru cerot dengan menuduh orang lo masuk neraka, ini nggak boleh, itu nggak boleh, neraka lo dosa. Aduh, sempit banget dengan akhlak Nabi. Wah panjang dah kalau udah ngomong akhlaknya Nabi. Bahkan dengan iblis pun Nabi punya akhlak. Satu ketika Nabi lewat pintu, ada iblis, setan ngalingin jalan. Nabi permisi dengan akhlaknya. Tuh. Terus kita depan guru, depan orang tua, lewat aja kayak gerbong pisang, wala permisi, wala deh. Zaman sekarang tuh deh. Apa lagi Nabi dulu deh, banyak sifat jasa dia Nabi, bagaimana matanya Nabi, hidungnya Nabi, ya enggak, mulutnya Nabi, disebutin ada tuh satu kitab ya,
dadanya Nabi berbulu, warna kulitnya Nabi itu merah, warnanya putih cenderung kemerah-merahan. Bayangin, satu keterangan di kitab warnanya putih cenderung kemerah-merahan. Bahkan ada satu pengarang kitab, pengarang syair, dibilang Nabi ini saking ganteng disebut cantik. Udah kehabisan akal bahasanya, gue nyebutin apa nih saking ganteng ini orang, dibilang cantik. Rupanya tuh cantik, udah bukan cantik cewek ya, bukan, ini saking gantengnya si pengarang ini sampai begitunya. Banyak ya. Nabi ideal semuanya, ideal tingginya, badannya, postur tubuhnya ideal banget udah. Sekarang kalau ada artis ataupun siapa ya, atlet lah bahasanya, dia ideal badannya nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya, ya nggak. Udah dari sifat jasa dia yang seperti itu banyak. Matanya seperti apa itu ada penjelasannya di satu pengarang kitab ataupun penyair. Ada, buka aja deh, cari sendiri dah, pasti tahu. Begitu, jadi nggak dapet ide lagi. Itu cerita Nabi. Sholawat, ingat sholawat tuh minimal sehari sekali, gue ingetin. Apa sih susahnya? Amalan yang nggak pernah kena pasal, dalam arti kata nggak pernah hukum, lo harus tepat ini nggak. Sholawat udah enak. Sholawat lo dalam keadaan lalai, dalam keegoan lagi sama aku asik nih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Beda dengan amalan zikir, nggak bisa. Kalau zikir lo harus ngikutin tata caranya, ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Dari mulai lo membersihkan diri, punya wudhu, lo sholat sunnah, ya enggak, baru lo duduk dan menghadap kiblat, itu zikir. Itu zikir yang khusus tuh baru. Beda dengan sholawat, lo lagi begini, lagi asik begini, nongkrong sama temen-temen lo, ya enggak, saya lagi pada main Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ajib, udah ajib sholawat udah ajib. Siapa lagi menolongin lo kecuali Nabi udah. Nabi menjamin umatnya itu masuk surga semua, meskipun ada prosesnya. Jangan terus lo bilang dijamin sama Nabi lo masuk surga semua, terus lo leyeh-leyeh. Tetap ibadah, ngikutin syariat Islam, ya enggak. Oh, gue punya orang dalam, enggak, ngikutin syariat Islam. Jangan ngaco, itu ada orang-orang yang ngaco begitu. Tetap ngikutin syariat Islam, jalanin ibadah, nggak bisa terus tetap. Tapi di situ Nabi bakal jamin. Alhamdulillah kita ini orang-orang kita ini umatnya Nabi udah top top deh, enak. Terus enak-enaknya gitu deh. Kita kalau nabi-nabi terdahulu kan belum ibadahnya, aduh, nggak kenal ikhtiar udah ibadah, nggak kenal waktu deh, ibadah terus. Itu 5 waktu, males, lewatin lo kalau males 5 waktu. Udah sholawat deh intinya dah, sholawat Nabi udah, nggak ada yang lain dah penolong lo tuh. Modal, gue pribadi modal gue itu doang. Gue nggak punya amalan apapun yang spesial yang bagus, nggak ada. Gue pribadi nih, gue cuma punya sholawat satu dah, sholawat. Gue yakin sholawat. Balik lagi, kalau lo yakin, ya enggak. Kalau gue sih udah pasti yakin. Harus yakin itu lo sebagai orang Islam, lo punya Nabi harus yakin. Nggak yakin ya udah lo keluar. Iya enggak? Udah lo keluar. Udah itu dah kali ya, gua nggak bisa panjang lebar. Kali ini tuh tentang Nabi deh.
Nabi dulu. Wah udah dah. Bukan kalau udah ngomong lagu udah panjang lebar lo nggak cukup waktu nih durasi panjang dari A sampai Z sejarahnya. Aduh panjang lo lupa yang mau dijelas lo dengerin dah orang yang kelas dah. Gue juga bingung jelasin dari mana, dari mulai Nabi sebelum Nabi lahir udah ada trot namanya, udah dikenal. Aduh panjang dah. Udah gitu aja dah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.